Orang itu kalau membaca buku kan suka capek, penat, berat, pusing. Saya membaca buku itu bikin rileks. Jadi believe me, kalau saya sedang pikiran kusut begitu, sumpek, saya ke perpustakaan mengambil 1-2 buku yang saya anggap topiknya bagus, saya baca 1 jam begitu rileks. Jadi saya pikir sudah lama sekali lagi saya tidak merefresh kembali pengetahuan saya, wawasan saya akan rutinkan kembali membaca buku-buku, terutama buku-buku yang relevan dengan perkembangan dunia dan perkembangan tanah air sekarang ini. Itu yang terbayang bagi saya. Tentu saya kan senang mencipta lagu. Di samping sekali-sekali main gitar, main keyboard, saya mencipta lagu. Mungkin inspirasi akan datang lebih sering. Dulu ketika menjadi presiden, inspirasi itu muncul 4 bulan sekali. Mungkin setiap bulan saya dapat inspirasi. Bisa lagu, bisa membuat puisi. Kira-kira itu yang terbayang bagi saya. Jelas saya bersyukur ya. Saya tahu memimpin Indonesia di era sekarang ini kan tidak mudah, berat, dan tantangannya banyak sekali. Saya juga dulu memohon pertolongan Tuhan, ya Allah, tolonglah saya dan istri dan semua yang mengemban tugas agar rampung, selesai, dan tugas itu saya laksanakan dengan baik. Tentu di sana sini ada kekurangannya, tapi saya bersyukur bisa saya rampungkan. Yang kedua, saya sedih sebetulnya. Terus terang saya harus berpisah dengan keseharian saya. 10 tahun itu saya hidup di fasilitas ataupun kantor kepresidenan dengan teman, dengan para menteri, dengan staf, pasukan pengamanan presiden, dan semua. Itu satu komunitas tersendiri dengan kehangatan, dengan persaudaraan dan kedekatan. Nah, tiba-tiba putus hari ini. Dan itu bagi seorang SBY yang telah menjadi bagian dari komunitas itu, ada yang hilang. Itulah yang saya rasakan putus hari ini, dan saya harus membangun kembali suasana baru, kehangatan yang baru bersama Handetolan dan sanak keluarga. Maksikan Bapak dan Ibu berdua tadi terharu di pendopo, betul ya Bu? Betul sekali. Itu rasa haru itu Bu? Ya, jadi rasa haru, bahagia bercampur aduk menjadi satu. Dan tentu saja rasa syukur yang mendalam. Bayangkan 10 tahun loh menahan sakitnya bisul tadi sampai pecah seperti itu. Bisa dibayangkan kan? Mungkin kalau bisul itu besar sekali. Besar sekali pasti. Apa sih Bu yang menahan bisul itu gitu? Mungkin Bu kalau boleh dapat gambaran. Iya, artinya begini. Bisul itu sebetulnya bisa saja pecah sekali-kali ya, sewaktu-waktu. Tetapi harus kita tahan. Jangan sampai pecah sekarang ini. Karena memang ya itu namanya tugas. Jadi tugas itu harus terus kita diemban oleh Bapak. Saya sebagai pendampingnya pasti merasakan betapa beratnya Bapak mengemban tugas itu. Sehingga itulah yang membuat saya juga harus saling menguatkan Bapak. Harus bertahan, kalau tidak dengan doa dari semua orang, bantuan dari semua orang, mungkin bisul itu juga sudah pecah dari kapan-kapan begitu. Iya, tadi kami berseloroh ya setelah kembali dari gedung MPR. Setelah resmi saya mengakhiri tugas saya, Pak Jokowi sebagai presiden baru, teman-teman mantan menteri dan anggota kabinet mengajak santap siang bersama. Nah, di situ kita berbincang santai dan saya katakan hari ini seperti hari kemerdekaan saya. Dalam arti yang positif ya, dalam arti positif kepada semua yang hadir, pada ketawa semua, dan mereka juga mengangguk-angguk kan, berarti benar. Merdeka dalam arti selesailah sudah tugas saya. Selama ini menjadi presiden kadang-kadang Indi harus banyak berkorban, sangat harus bisa menahan diri, harus bersabar, harus menekan perasaan dalam-dalam, banyak mengalah. Karena saya memerlukan politik yang stabil. Kalau politik stabil, pemerintah bisa bekerja.
kalau saya bisa bekerja, insya Allah hasilnya ada, rakyat senang. Itulah yang saya maksudkan dengan menahan, jangan sampai jatuh di tengah jalan, jangan sampai juga tidak bekerja. Itu barangkali yang juga Ibu Ani rasakan, saya juga merasakan. Jadi menekan perasaan itu, Bu. Betul. Saat betul kapan sekali. itu, Bu? Saat apa? Apabila sedang apa misalnya? Banyak sekali. Jadi andai kata dalam sebuah kebijakan yang kira-kira ini akan membuat gejolak sosial begitu ya. Contohnya seperti menaikkan harga BBM. Itu saya juga menahan perasaan. Sampai kadang-kadang saya menangis di atas sejadah saya. Dan mengatakan kepada Bapak, jangan sampai Bapak salah dalam mengambil keputusan. Tetapi itu semua harus kita tahan. Karena saya juga tahu bahwa keputusan yang diambil oleh Bapak pasti sudah dibicarakan atau sudah dipikirkan secara masak-masak. Oleh karena itu, ya tentu resikonya juga tahu Mbak Indi bahwa ada kecaman, ada yang tidak puas, ada yang marah, ada yang unjuk rasa seperti itu. Ya itulah yang harus kita tahan. Dan lagi ya banyak sekali lah. Mungkin juga rakyat itu kan kepinginnya gak sabar ya kadang-kadang ya. Segala sesuatu kepinginnya cepat ya. Kepingin segera berubah seperti itu. Padahal kan tentu semuanya memerlukan proses. Itu yang harus saya tahan. Yaitu yang membuat bisul itu makin besar. Nggak tahu nih, lega atau senang? Lega atau senang sama aja ya, Bu ya? Ketika Bapak mengakhiri masa tugas. Untuk Ibu lega atau apa, Bu? Yang jelas plong dalam hati. Plong, Bu? Ya, sangat plong. Jadi kalau kita, mungkin wanita, sering bisulan ya, atau jerawatan. Nah, bisulan itu 2 hari aja rasanya sakit. Ini bisulan yang saya tahan itu 10 tahun. Bayangkan, begitu pecah sekarang ini rasanya plong. Jadi saya nangis terharu penuh dengan kebahagiaan. Terutama tadi saya tentu saja mengucapkan maaf ya kepada Bapak Presiden, Bapak SBY, maaf. Kalau selama 10 tahun ini barangkali ada kurang-kurang saya melayani Bapak. Kemudian juga terima kasih kepada Ibunda yang tercinta. Juga kepada saudara-saudara yang lain yang telah mendukung doa. Sehingga kita berdua ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik.